Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vera Zana Pusta dengan NIM 210801519 dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Stor Atmosfer terhadap keputusan pembelian pada konsumen generasi Z di sudut timur Coffee Industry. Penelitian ini saya bawakan dalam rangka Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia 2025. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman perilaku konsumen, khususnya di kalangan generasi Z, serta relevansinya terhadap strategi pemasaran di industri food and beverage. Pada bagian ini, saya ingin menjelaskan latar belakang mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Kita bisa melihat bahwa generasi Z merupakan kelompok konsumen yang sangat dipengaruhi oleh suasana dan pengalaman saat membuat keputusan pembelian. Mereka lebih sensitif terhadap emosional dan visual dibandingkan generasi sebelumnya. Stor atmosfer atau suasana toko menjadi salah satu faktor penting karena mencakup elemen seperti desain eksterior, interior, tata letak, dan pencahayaan yang sebenarnya bisa membentuk persepsi konsumen. Selain itu, kafe kini telah menjadi bagian dari gaya hidup Gen Z atau generasi Z, bukan hanya sebagai tempat makan, tapi juga tempat sosialisasi, bekerja, maupun mengekspresikan diri. Potensinya sangat besar karena Gen Z mencakup hampir 28% dari total populasi Indonesia, menjadikannya segmen pasar yang strategis. Khususnya, saya menyoroti sudut timur kafe di Jakarta ini sebagai objek penelitian karena kafe ini dikenal dengan atmosfer yang estetik dan kekinian yang sangat cocok dengan selera dan preferensi Gen Z. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama ada analisis bagaimana stor atmosfer di sudut timur kafe ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen generasi Z. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor stor atmosfer yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen generasi Z. Yang tiga, mengukur sejauh mana elemen atmosfer berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen generasi Z. Yang keempat, menilai perbedaan persepsi di antara konsumen generasi Z terhadap elemen atmosfer dalam memiliki keputusan pembelian mereka. Selanjutnya ada manfaat. Di sini ada manfaat teoritis. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap atur atmosfer dan perilaku konsumen, khususnya generasi Z. Yang kedua, menjelaskan fisik dengan proses pengambilan keputusan pembelian. Ketiga, menjadi dasar bagi penilaian lanjutan dalam bidang psikologi konsumen dan pemasaran. Yang keempat, menyediakan referensi akademik untuk memperkaya diskusi tentang pengaruh pengalaman lingkungan terhadap perilaku generasi muda. Selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama, memberikan rekomendasi kepada manajemen sudut timur kafe terkait elemen stor atmosfer yang paling mempengaruhi keputusan pembelian Gen Z. Yang kedua, membantu bisnis sejenis memahami preferensi Gen Z dan mengoptimalkan desain atmosfer toko sebagai strategi pemasaran. Yang ketiga, menyediakan panduan praktis bagi pemilik usaha dalam menciptakan suasana tempat yang estetis dan efektif mendorong pembelian. Yang keempat, memberikan wawasan kepada konsumen Gen Z tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka. Selanjutnya, pada bagian ini saya menjelaskan dua konsep utama dalam penelitian ini, yaitu ada stor atmosfer dan keputusan pembelian. Yang pertama, berdasarkan Kotler tahun 1973, stor atmosfer merupakan lingkungan di dalam toko yang dirancang untuk menciptakan suasana tertentu, bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Berman dan Evans tahun 2007, terdapat 4 dimensi utama dalam stor atmosfer yang membentuk keseluruhan kondisi toko yang memiliki kontribusi dalam menciptakan suasana efektif. Pertama, ada general exterior atau bagian luar toko. Dimensi ini mencakup semua elemen fisik yang tampak dari luar toko seperti fasad bangunan, papan nama, pencahayaan luar, parkir, dan pintu masuk, yang memberikan kesan pertama bagi konsumen yang dan sangat menentukan apakah mereka akan tertarik untuk masuk ke dalam toko. Tampilan luar yang menarik dan bersih dapat menciptakan persepsi positif terhadap toko, sekaligus meningkatkan daya tarik visual bagi calon pengunjung. Yang kedua, di general interior atau bagian dalam toko.
merupakan dimensi yang mencakup suasana di dalam toko yang semua unsurnya itu harus didesain secara harmonis dan konsisten dengan bagian luar toko agar menciptakan keselarasan identitas merek. Dengan desain interior yang baik dapat menciptakan kenyamanan, memperpanjang waktu tinggal konsumen di toko, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya pembelian. Selanjutnya ada store layout atau tata letak toko berhubungan dengan cara pengaturan ruang, posisi rak, lorong, taksir, dan zona produk di dalam toko. Penataan ini harus mempertimbangkan kemudahan akses, arus lalu lintas pengunjung, serta kenyamanan navigasi di dalam toko. Tata letak yang efisien akan membantu konsumen menemukan produk yang mudah dan mendorong eksplorasi area lainnya sehingga meningkatkan peluang pembelian. Selanjutnya ada display atau dekorasi perangkat dalam toko, merupakan penataan visual yang berfungsi untuk menarik perhatian konsumen terhadap produk tertentu. Elemen yang mencakup cara penampilan barang gerak, menggunakan bagian tanda promosi, hingga elemen akustik seperti bunga dan hiasan lainnya yang menarik dan estetis dapat menciptakan nilai visual yang kuat serta membantu menampilkan produk unggulan sekaligus meningkatkan persepsi kualitas dan eksklusivitas suatu produk. Selanjutnya ada keputusan pembelian menurut Peraturan Bank tahun 2012 merupakan tahap proses mengambil keputusan ketika konsumen membeli dan membeli suatu produk tertentu. 5 indikator utama dalam keputusan pembelian. Yang pertama ada pemilihan produk, merupakan tahap di mana konsumen memutuskan akan membeli suatu produk atau tidak. Dalam proses ini, konsumen mempertimbangkan apakah produk tersebut sesuai dengan keinginan serta nilai yang mereka prioritaskan. Jika konsumen merasa bahwa produk mampu memberikan manfaat dan memecahkan masalah yang terjadi, maka kemungkinan besar mereka akan melanjutkan ke tahap pembelian. Namun, apabila tidak sesuai, mereka mungkin memilih untuk menunda pembelian atau menggunakan dana tersebut untuk tujuan lain. Selanjutnya ada pemilihan. Setelah memutuskan produk yang ingin dipilih, konsumen harus menentukan merek paling mereka percayai atau mereka sukai. Masing-masing merek memiliki citra, kualitas, dan reputasi yang berbeda di mata konsumen. Faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap merek ataupun faktor lainnya yang dilakukan perusahaan dapat mempengaruhi pemilihan merek ini. Konsumen yang loyal terhadap merek tertentu cenderung konsisten dalam aktivitas karena mereka telah memiliki persepsi positif terhadap tersebut. Selanjutnya ada pemilihan berkaitan dengan keputusan konsumen terhadap tempat atau saluran yang akan mereka gunakan untuk melakukan pembelian. Konsumen bisa memilih membeli secara langsung di toko fisik melalui situs e-commerce, marketplace, atau melalui distributor tertentu. Saluran yang tepat dan dapat dipercaya memberikan ataupun memberikan pelayanan yang baik biasanya menjadi pilihan utama seorang konsumen. Selanjutnya ada waktu pembelian. Konsumen juga mempertimbangkan kapan waktu yang paling tepat untuk membeli suatu produk. Faktor-faktor seperti diskon besar, ada diskon, ketersediaan anggaran, maupun faktor situasional bisa mempengaruhi waktu pembelian. Selanjutnya, paling penting, konsumen akan mempertimbangkan seberapa besar kebutuhan mereka terhadap produk tersebut, ketersediaan dana, serta mempertimbangkan efisiensi jika membeli dalam jumlah besar. Misalnya adanya utang kerja atau faktor manusia. Selanjutnya ada di pada bagian ini saya akan menjelaskan dari skala atmosfer berperan sebagai variabel independen, sedangkan keputusan pembelian menjadi variabel dependen. Fokus utamanya adalah atmosfer dapat mempengaruhi keputusan pembelian khususnya pada generasi. Secara psikologis, para atmosfer dapat menarik perhatian dan membentuk emosi positif. Saat konsumen merasa nyaman dan senang, emosi ini memacu proses kognitif yang berujung pada keputusan pembelian. Suasana akan menciptakan sebuah kafe bisa membuat sakit atau akhirnya membeli atau menjadi pelanggan tetap. Ya, sesuai dengan pendapat Yunanda dan saya tahun 2024 bahwa konsumen zaman sekarang mencari nilai emosional bukan sekedar produk, kemudian yang melihat karakteristik ini yang sangat responsif terhadap visual dan estetika, mereka juga menggunakan personalisasi dan ekspresi diri serta membeli berdasarkan nilai emosional. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyebut gengsi lebih menarik terhadap lalu dari penelitian sebelumnya berdasarkan
Harian pada September tahun 2020 yang mereka membuktikan bahwa soal atmosfer berpengaruh signifikan terhadap jurusan kemudian desain. Begitu juga dengan Setiawan tahun 2024 yang meneliti bahwa terdapat pengaruh signifikan sektor atmosfer terhadap keputusan pembelian bensin pada produk hidup. Teman-teman ini menemukan bahwa ada kecenderungan konsisten yang untuk lebih lanjut pada konteks lokal seperti sudah kopi yang yang menjadi objek dalam. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang dan keputusan masalah ekspansi, maka hipotesis yang saya lakukan dalam dari pertama adalah hipotesis alternatif bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumensi di sudut pandang. Hipotesis ini merujuk pada dugaan awal bahwa seorang market dapat mempengaruhi keputusan bensi dalam memilih untuk membeli atau kembali bekerja atau market tersebut. Kemudian yang kedua adalah hipotesis awal atau awal, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara secara market terhadap keputusan pembelian konsumen generasi Z di sudut pandang. Hipotesis hal ini akan digunakan sebagai pembanding statistik dilakukan. Hasil analisis menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan, maka hipotesis salah dilakukan. Dan hipotesis itu dibilang salah atau benar kita penting dalam penentuan keputusan kemudian saya bagi gengsi yang menjadi target utama dalam selanjutnya terdapat metode penelitian. Dan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan mensal yang saya tidak hanya gambarkan fenomena, tetapi juga ingin mengetahui hubungan akibat antara variabel statistik dengan keputusan kemudian. Waktu sifat dan teknis sampling, saya fokuskan pada konsep dinamik yang akan dibutuhkan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah psikologi sampling, karena saya memilih responden berdasarkan yaitu mereka yang suka kategori dan pernah melakukan pengalaman langsung di KPI. Lalu kemudian yang sudah dilakukan di salah sekolah yang telah diadaptasi oleh media dan mendekati sekali ya, ada sekarang keputusan pembelian informasi tahun 2019 data dilakukan direksi saya menunjukkan dari salah secara analisis bahwa dan bisa semua pada itu berdasarkan hasil yang adanya pengawasan yang yang